Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara melakukan manajemen file di Linux dan juga membuat user baru teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita akan buka terminalnya dulu teman-teman. Nah, kalian bisa membuka terminal dengan menggunakan shortcut CTRL plus ALT plus T. Kenapa kita menggunakan terminal? Karena terminal merupakan antarmuka berbasis teks yang bisa langsung terhubung dengan sistem di operasi Linux teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melakukan manajemen file, folder, manajemen user, dan juga konfigurasi sistem teman. Nah, sekarang untuk pertama-tama kita akan mengecek dulu nih teman, menggunakan pwd direktori mana yang sedang aktif teman. Nah, pertama-tama kita membuat folder dulu teman-teman, folder baru dengan cara menggunakan mkdir atau make a directory. Nah, fungsinya mkdir ini adalah untuk membuat folder atau directory terbaru. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan vol untuk foldernya, nama foldernya. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, kita cek dulu teman-teman apakah sudah berhasil dengan menggunakan ls. Kita ketikkan ls lalu enter. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke foldernya teman-teman dengan menggunakan perintah cd atau change directory. Kita ketikkan saja cd vol. Nah, maka kita sudah masuk ke folder vol teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan membuat file di dalamnya teman-teman, di dalam folder vol ini dengan menggunakan command. Sebagai contoh saya akan menggunakan touch. Nah, touch ini digunakan untuk membuat file kosong baru teman-teman. Sebagai contoh saya akan membuat folder file dengan nama down. Karena saya akan membuat file berbasis teks, jadi kita gunakan txt teman-teman. Jadi kita ketikkan down.txt atau .txt. Jika sudah, kita klik enter. Nah, sekarang kita cek dulu teman-teman dengan menggunakan ls. Kita ketikkan lalu enter. Nah, filenya sudah muncul teman-teman, down.txt. Nah, selanjutnya kita akan menyalin filenya tadi kita buat teman-teman dengan menggunakan command cp atau copy dengan cara cp nama file yang tadi kita buat teman-teman. Karena tadi saya menggunakan nama down, kita down.txt, kita spasi, lalu kita ketikkan backup.txt untuk nama file yang akan kita copy, lalu kita enter. Nah, kita cek dulu teman-teman, kita ketikkan ls lalu enter. Nah, maka akan berhasil teman-teman. Di situ ada dua file berupa down.txt dan juga backup.txt. Nah, kita juga cek di bagian berkas teman-teman. Kita buka, kita ke folder vol. Nah, di sini juga ada dua teman-teman, ada down dan juga ada backup. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nama filenya teman-teman dengan komen atau perintah mv. Nah, di sini kita ketikkan file yang akan kita ubah. Sebagai contoh backup.txt spasi. Nah, di sini kalian bebas ingin menggunakan nama apa, tapi untuk saya akan menggunakan sebagai contoh hasil .txt teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, perintah mv tersendiri itu memiliki dua fungsi teman-teman. Fungsi pertama untuk memindahkan file dan fungsi kedua itu untuk merubah nama atau rename. Nah, selanjutnya kita akan menghapus filenya teman-teman dengan cara menggunakan perintah rm atau remove. Nah, sebagai contoh kita akan menghapus file yang tadi teman-teman. Kita ketikkan rm spasi hasil .txt. Kita enter. Nah, jika kalian ingin menggunakan komen rm atau remove ini teman-teman, kalian tuh harus hati-hati karena komen ini tuh benar-benar menghapus filenya secara permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi teman-teman. Jadi nggak ada recycle bin dan bisa dibilang hampir mustahil untuk dikembalikan. Dan selanjutnya kita akan cek apakah filenya sudah terhapus, dan ya, filenya sudah hilang dengan nama. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat user baru teman-teman. Nah, pertama-tama sebelum membuat user kita harus masuk ke mode teman-teman untuk bisa mengakses toolnya teman-teman. Nah, dengan cara kalian bisa menggunakan sudo min dan juga sudo spasi su teman-teman. Nah, jika sudah masuk ke mode root, kalian tinggal ketikkan saja add user. Nah, fungsi add user sendiri adalah untuk menambahkan user baru teman-teman. Nah, saya sebagai contoh akan menggunakan
user bernama Rahmat teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuatkan password untuk user baru ini teman-teman. Nah, kita ketikkan saja passwd spasi nama user yang ingin kita tambahkan atau rubah passwordnya teman-teman. Nah, kita sebagai contoh Rahmat. Nah, untuk namanya sendiri ini harus spesifik teman-teman, jangan sampai salah atau typo. Jika sudah, kita klik enter, maka kita tinggal buatkan password saja untuk password yang bernama Rahmat ini teman-teman. Oke, untuk password sendiri saya sarankan dibuat dengan menggunakan simbol, huruf, kebesaran dan kecil atau angka teman-teman, biar lebih aman. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, jika muncul tulisan ini seperti ini teman-teman, bad password content the user name in sample, itu artinya password kita itu terlalu lemah teman-teman, dan juga mengandung unsur dari username-nya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita akan membuat password lagi di tab new password. Nah, kita bikin lagi dengan campuran beberapa huruf kapital dan simbol-simbol dan juga angka teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, jika yang muncul seperti ini teman-teman, kita ketikkan saja mount min o link mount o koma rw dan garis miring spasi dan garis miring teman-teman. Nah, jika sudah, kita tinggal klik enter. Terus jika sudah, kita tinggal ketikkan passwd Rahmat, nama user yang kita buat tadi. Nah, kita tinggal enter. Nah, kita tinggal bikin password aja lagi teman-teman. Dan jika sudah, kita tinggal tulis kembali passwordnya teman-teman. Kita klik enter. Nah, jika sudah, password update successfully, maka akan muncul tulisan seperti ini teman-teman. Jika sudah, kalian bisa mengecek apakah usernya sudah ada dan terbentuk. Kalian tinggal klik ini yang di bagian atas, kita scroll di bagian sistem. Nah, kita pilih yang bagian user ini teman-teman, kita klik, kita scroll lagi. Nah, di bagian ini, di bagian bawah ini ada user yang bernama Rahmat yang tadi kita buat teman-teman. Nah, jika sudah, kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan editor teks teman-teman dengan menggunakan perintah fi dan tulis nama file yang tadi kalian buat atau yang akan kalian edit teman-teman. Nah, saya akan sebagai contoh tadi menggunakan v spasi down.txt teman-teman. Kalau jika sudah, kita klik enter. Nah, jadi di sini kita udah ada di dalam editor teksnya teman-teman. Nah, di sini kita nggak bisa ngetik apa-apa teman-teman. Jadi kita harus klik I dulu untuk masuk ke mode edit atau insert. Nah, jika sudah, kalian bebas bisa ngetik apa aja. Untuk kalian sendiri akan mengetik seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar dengan menggunakan ESC. Kalian tinggal klik aja ESC back key. Nah, jika tidak bisa, kalian bisa menggunakan beberapa opsi, yaitu ESC jadi 2 back key. Nah, kalau kalian ingin menggunakan shortcut, kalian bisa shift dan ZZ, Z-nya 2 kali. Nah, jika sudah berhasil, nah selanjutnya kita cek dulu teman-teman filenya. Nah, filenya sudah ada isinya teman-teman. Nah, ini teks yang tadi kita isi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah chat teman-teman. Nah, perintah chat ini adalah untuk menampilkan isi file ke terminal teman-teman. Kita ketikkan chat spasi nama filenya teman-teman. Saya sebagai contoh down.txt. Lalu kita ketikkan enter. Nah, di sini akan muncul teman-teman isi yang tadi kita ketikkan di dalam file tersebut teman-teman. Mungkin dari video kali ini kalian diharapkan bisa melakukan manajemen file di terminal teman-teman, mulai dari mengedit file, membuat file, mengcopy file, menghapus file, dan juga membackup file teman. Nah, bagi pemula seperti saya, perintah dalam membuat user adalah perintah yang paling susah teman-teman, karena kita harus membuat password yang kuat tanpa harus ada unsur usernya teman-teman, dan itu harus mudah diingat juga. Nah, kendala yang saya alami dalam membuat video ini adalah membuat user dan juga lakukan editor teks dalam perintah v. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.